Agusnya capek juga ngomong berkali-kali. Gus, woi Gus, mana lu? Capek ya? Hah? Capek? Nggak usah Bang Densu. Malaikat aja yang negur Agus. Karena disiram. Capek Bang Densu. Aduh, udah. Orang yang dibantu, mau benar atau salah. Kemudian dia merengek-rengek seperti ini. Seperti seorang anak kepada orang tuanya yang... Rengek seperti balita. Balita asli kan unyu. Nanti mama beliin. Kalau Mas Agus kan unyu. Nanti mama siramin. Siramin rohani gitu. Kalau nggak terjadi story-storynya, terus mungkin nggak akan terjadi hal kayak gini. Uangnya Agus ya saya balikinnya ke Agus. Agus mah dari dulu nggak punya duit, punyanya dusta. Dusta maksudnya duit donasi orang buta gitu. Tidak ada gambar naga. Ini gambarnya nih. Jadi jangan sebut-sebut nama naga. Ini Indonesia Bung, tidak ada naga-naga, adanya Garuda di dada. Tawarkan gaji mulai dari 15 juta lah sebulan. Ntar karyawan lama bapak kena fitnah, kedek sama Agus, Mas Agus disiram 2 kali. Kan takutnya seperti itu ya. Saya nggak bisa buktiin karena memang dari pertama saya bertanya. Setahu saya kalau RD nggak ada pakai kata apakah. Kalau dia nanya apakah Novi pemakai narkoba terus dibilang pencemarkan, nah itu ngawur. Itu pertanyaan, nah ini bukan pernyataan. Nah, Alvin Lim dia juga jurus ngeles-les juga dibagi. Harusnya dibalik ya, yang buntung itu harusnya julukannya buta gitu, Agus buta. Karena apa? Butuh tangan gitu. Jadi kalau Mas Agus Salim itu harusnya buntung, butuh dipentung. Butuh ditanggung gitu. Maksudnya ini harusnya dibalik ini. Cuman permasalahan ini adalah harus kepada sikap Agus. Agus yang memutuskan. Apa persamaan Agus buntung dengan Agus buta? Hah? Sama-sama sekamar nanti. Loh. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi bersama drama Mas Agus dan Wawa episode 59. Hahaha. Beberapa hari kita tidak bertemu. Kalian masih penasaran, Let's Go kemana? Jadi kita masih membahas drama Mas Agus. Sekarang Mas Agus buta tuh punya temennya guys. Namanya Mas Agus Buntung, anjay. Kayaknya kita akan seru banget kalau kita membahas tentang Mas Agus Buntung ini. Nanti, abis ini. Ini dulu kita sikat guys, anjay. 2 hari, 3 hari bagaimana kabar Mas Agus? Mas Agus buta? Buta itu maksudnya butuh bantuan gitu ya. Mas Agus Buntung butuh dipentung. Loh. Karena ininya, aduh, gak bisa diam nih. Mas Agus Buntung ya butuh dipentung. Loh. Jadi kita membahas dulu Mas Agus buta yang butuh bantuan. Bagaimana kabar hari ini Mas Agus? Let's Go juga akan sambil mukbang ya. Nah, kita akan mukbang sembari melihat wajah tampan Mas Agus. Apakah Let's Go akan mual-mual? Muntah-muntah? Muak-muak? Nah. Jadi kita akan sembari mukbang, sembari kita akan membahas drama episode 59 sinetron Agus dan Wawa kembar tapi beda. Nah. Jadi kita lihat dulu statementnya dari Yeni Sumargo yang capek banget ngomong ke Agus. Aduh. Kita lihat bareng-bareng ya guys ya, sambil mukbang. Mukbang artinya muka Mas Agus pengen ditendang. Enggak. Mukbang itu artinya mulut kekenyangan baru agak nganggur gitu mukbang. Nah, ayo kita lihat bagaimana Bang Densu. Yuk, siap yuk. Kita nonton sinetron Mas Agus sambil mukbang. Nah. Cuman permasalahan ini adalah harus kepada sikap Agus. Agus yang memutuskan. Moga-moga omongan saya ini bisa sampai ke Agus. Saya capek juga ngomong berkali-kali. Gus, woi Gus, mana lu? Ini tolonglah sampaikan ke Agus. Gus, udah, kau yang putuskan. Kau mau panjang, pendek, tengah, menengah, uang kau digugat atau enggak, kau yang putuskan. Dan kalau kamu butuh bantuan saya, tinggal telepon saya sudah enggak mau telepon kau lagi. Terakhir telepon kau itu jadinya panjang kali lebar kali 7 tuh. Tinggal telepon saya, Bang Densu, saya pengen beres. Bisa bantu nggak? Bisa. Begini caranya, bisa ikutin omongan saya. Bisa, udah, beres itu, percaya. Nah kalau nggak begitu ya bagaimana? Pasti panjang. Densu ya, dia sudah sampai saking capeknya ya ngomong ke Agus. Kalau Mas Agus nih, putuskan sendirilah. Kasusnya mau gimana? Mau panjang, mau pendek. Terserah kamu Gus. Saya tuh udah nggak mau nelpon kamu. Kalau kamu butuh bantuan saya, kamu telepon saya. Karena terakhir saya telepon kamu tuh urusannya jadi panjang. Kali lebar kali 7. Bang Densu capek ya? Hah? Capek? Nggak usah Bang Densu. Malaikat aja yang negur Agus. Karena disiram. Capek Bang Densu. Aduh, udah saya tegur. Udah saya kasih peringatan. Waduh, masih juga nggak kapok-kapok. Loh. Apakah seperti itu? Ini pertanyaan kita ya guys ya. Nah, malaikat aja yang mungkin ada teguran ya dari malaikat dari Allah itu udah capek negurnya. Jadi biarin aja sekarang nggak seperti itu ya, ini pertanyaan kita ya. Agus mau yang mana? Agus mau uangnya dikasih orang lain. Us. Apa sih?
gitu loh. Yang kadang berpikir bahwa ini Agus sebenarnya orangnya maunya apa sih. Saya ngobrol kemarin sama lawyer donatur juga. Udahlah terserah kalian donatur uangnya mau diapain. Cuma jangan lupakan kebutuhan daripada berobatnya Agus sih. Cuma kalau kalian juga nggak mau uangnya dikasih ke Agus lagi juga udah nggak apa-apa juga. Masalah kelangsungan hidupnya gimana itu yang menjadi buah pikiran kami semua. Kami itu pusing mikirin Agus setelah sudah sembuh. Itu bagaimana kamu, kasihan kami kepada kamu. Kamu ini maunya apa, tapi kok kamu begini. Semua orang tuh udah bondong-bondong mau ninggalin loh. Bondong-bondong mau ninggalin. Gak peduli lagi. Cuma kalau misalnya orang yang dibantu, mau benar atau salah, kemudian dia merengek-rengek seperti ini, seperti seorang anak kepada orang tuanya yang kemudian tidak diberikan apa yang dia mau. Bisa kita berikan apa yang dia mau dengan cara suka-suka hati dia, berarti kita sebagai orang tua tidak bijak dalam mendidik. Di sini Jensu juga masih bilang, kita nih masih mikirin ya bagaimana kelangsungan hidup Agus. Nah, padahal Mas Agus sendiri nggak mikirin kelangsungan hidupnya. Udah hidup kek gitu. Dia kan bilang mau bundir dia bilang ya. Karena stres gitu. Kita lebih stres. Nolongin orang ngeyel dan susah dikasih tahu gitu. Kita lebih stres Mas Agus gitu. Mana yang lebih kena mental? Hah? Mas Agus apa Tenopi? Itu Tenopi lebih kena mental. Kalau Tenopi dulu nolongin orang disabilitas, mungkin orang buta, orang cacat, sama orang ODGJ. Mas Agus dua-duanya, udah cacat ODGJ lagi. Maksudnya Mas Agus ODGJ orang duitnya nggak jelas gitu. Itu kan, orang duitnya nggak jelas. Nah gitu kan, susah juga nih nolongin Mas Agus nih. Bahkan Densu kasih perumpamaan Mas Agus nih merengek-rengek seperti anak-anak. Kita ini seperti orang tua. Mas Agus pengen sesuatu, kita nggak kasih, Mas Agus rengek-rengek. Aku sedih banget. Nah, apa itu uang? Nah, Pak Brian. Nah, merengek seperti balita. Kayak bayi padahal udah tua gitu. Kayak balita gitu. Balita banyak akal, lagi-lagi tingkahnya aneh. Ya kan? Mas Agus itu kayak balita, mending lucu balitanya. Nih mual. Kalau balita asli kan unyu nanti mama beliin. Kalau Mas Agus kan unyu nanti mama siramin. Siramin rohani gitu. Apa gimana ya? Tapi kenapa semua dunia mengetawakan? Tolong. Wah, mengapa dunia mengecam Agus? Dunia mana nih Gus? Dunia flora dan fauna? Apa gimana nih anjay? Ini Let's Go memang sengaja klip ini akan ada sedikit Agus. Nah, baru makan ngeliat muka Agus, bisa-bisa Let's Go yang operasi nih. Let's Go operasi mata nih. Lu. Seperti itu ya gitu. Soalnya udah mulai usus buntu kayaknya lu. Nah, kabar terbarunya juga dari Wawa ya. Wawa itu nurunin utang guys. Tadinya kan 98 juta diturunin. Jadi 38 juta doang katanya guys. Waduh. Jadi saya hanya yang punya utang ya buat yang bayar bank itu. Berapa? 35 juta sama bayar sekolah 8 juta. 43 ya? 43 juta. Iya. Ini masalah uang 100 juta demi Allah, demi Rasulullah saya nggak tahu. Tapi saya kok heran berita yang tersebar di situ, saya bayar hutang. Ada foto saya, Mbak Novi yang ekspos. 100 juta buat bayar hutang saya, ibu ini. Oke. Karena saya pikir uangnya Agus, dia saya balikinnya ke Agus itu. Kalau nggak terjadi story-storynya, terus mungkin nggak akan terjadi hal kayak gini tuh. Anjay. Dulu bilangnya 98 juta, demi Allah, demi Rasulullah. Bukan 100 juta, 98 juta. Terus turun lagi ke 38 juta. Bayar duit sekolah 8 juta. Daripada sekolahin buat anaknya, sekolahin dong menurut Agus. Terus kabar terbaru kan dari Pablo Benoas 138 juta. Ini makin nurun-nurunin. Terus dia bilang juga ya, karena ini uangnya Agus ya saya balikinnya ke Agus. Aduh, Agus mah nggak punya uang dari dulu. Wah, Agus mah dari dulu nggak punya duit, punyanya dusta. Dusta maksudnya duit donasi orang buta gitu. Mas Agus punyanya dusta loh, duit donasi orang buta. Bahkan Wawa nih saking tetannya ya, selalu jaga kesehatan. Tadi dia bilang kalau nggak ada story-nya Novi, nggak bakal hal ini terjadi. Anjay nggak bakal saya ketahuan. Nilep-nilep uang orang, lu. Gila nih anjay Wawa.
masih bisanya nyalahin Novi atas apa yang dia korupsi. Padahal itu uang donasi, tapi semuanya salah Novi. Mantap sekali, anjay lah. Bahkan Pablo Bonoa sekarang tuh udah melaporkan Wawa dan Agus berdua nih ya. Agus dulu, tapi include Wawa ke hukum pidana coy. Benua kan artinya beruntung nemu Wawa. Bahwa saudara Agus Salim kami duga telah melakukan dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 372 KUH pidana terhadap uang yang telah dikumpulkan menggunakan rekening milik saudara Agus Salim senilai 138 juta rupiah yang diduga digunakan untuk kepentingan di luar daripada pengobatan saudara Agus Salim. Dan atas dugaan tindak pidana yang dimaksud, maka kami telah melaporkan saudara Agus Salim ke Polda Metro Jaya dengan nomor LP sekian-sekian pada tanggal 30 November 2024. Nice. Jadi melaporkan Agus Salim dengan penggelapan dana yang tidak digunakan untuk donasi pengobatan gitu ya. Nah, Pablo Benua ini pintar menurutku karena dia mundur dari Teknovi itu untuk membantu donatur. Nah, ketika banyak pengacara yang bantu Teknovi karena si kurang ajar Agus Wawa ya gitu. Jadi dia mundur, dia bantu donatur supaya bisa melaporkan Agus sama Wawa gitu. Kalau dia dari Novi nggak bisa melaporkan Agus dan Wawa kecuali ujaran kebencian ya. Tapi kalau penyalahgunaan dan penggelapan dana dari sisi pihak donatur, dia bisa. Keren Mas Pablo Benua. Aduh, bener-bener beruntung nemu Wawa. Keren. Dan bahkan sekarang Alvin Lim itu dilaporkan juga sama Herwanto gitu. Gara-gara omongannya ya. Gara-gara apanya lagi kok? Sekarang kan cuma bisa ngomong doang. Suruh lari jatuh nanti. Pakai kursi roda kan sekarang Alvin Lim kan gitu. Suruh lari udah nggak bisa jatuh nanti takut udah tua gitu ya. Udah bisa ngomong doang. Dia dilaporin sama Herwanto. Ini ya pemuda Pancasila, coy. Lesku nggak pernah sebangga ini sama pemuda Pancasila. Lesku sekarang bangga banget loh. Muncul nyebut nama naga ya. Saya ingatkan nih ya. Ini Indonesia, Bung. Ya. Ini Indonesia. Tidak ada gambar naga. Ini gambarnya nih. Jadi jangan sebut-sebut nama naga. Ini Indonesia. Ya. Kenapa sekarang pemuda Pancasila hadir di sini? Karena kami sangat paham mengamalkan Pancasila. Ya. Terakhir, pegang omongan saya. Saya kejar sampai manapun. Ini omongan saya nih ya. Sekali lagi, ini Indonesia, Bung. Saya kejar sampai manapun. Ya, saya nggak akan lepaskan. Mantap. Ini Indonesia, Bung. No England, no USA. Ini Indonesia, Bung. Tidak ada naga-naga, adanya Garuda di dada. Memang sudah damai. Saya kira Agus kalau memang tertarik nih untuk melanjutkan hidup, bolehlah Agus jadi live streaming di perusahaan saya, konten kreator kayak gitu. Wow. Ya kan itu kan mungkin dari pandangannya kan penglihatannya saat ini belum bisa melihat ya, lagi proses katanya mau diobatin di rumah sakit Suci ya kalau nggak salah di PIK ya. Saya bisa tawarkan gaji mulai dari 15 juta lah sebulan, kegiatan untuk live streaming. Kalau Agus berkenan bisa hubungin saya atau perusahaan saya untuk jadi konten kreator live streaming sambil live. Anjay. Jadi dia bilang Mas Agus kan sekarang belum bisa melihat ya gitu. Lihat orang belum bisa, lihat duit dia bisa. Jangan lupa itu. John LBF, lihat orang dia nggak bisa, lihat duit dia bisa. Terutama dolar. Lu. Jualin apa Bang John? Kacamata. Nggak laku dong nanti jualannya. Kan Mas Agus katanya nggak bisa lihat komentar beli-beli gitu. Nanti Mas Agus pakai kacamata tuh Bang. Spill kacamata nomor 3 gitu. Ya nggak dibacain dong, kan dia nggak bisa lihat gitu. Ini malah nggak laku gitu. Disuruh minta spill barang nomor 5, nah dia malah nge-spill gosip tetangga. Siapa tahu kan Mas Agus seneng nge-spill gosip-gosip kan gitu. Ini kacamata saya gitu, etalase nomor 1. Tapi tetangga Wawa suka boker depan rumah. Nanti yang di-spill bukannya etalase produk, malah gosip tetangga, aib tetangga. Satu lagi ya, ini untuk diingatkan aja Pak Joni, LBF, Pak Joni. Tahu nggak kasus Agus ini karena apa? Kasus Agus terjadi karena dia tidak merespek teman kerjanya dengan congornya dan makanya dia disiram. Pak Joni mau nanti memasukkan Agus ke dalam kantor Pak Joni LBH. Di kantor nanti Agus berulah kena siram 2 kali. Jangan sampai itu terjadi Pak John. Ntar karyawan lama Bapak kena fitnah, gedek sama Agus, Mas Agus disiram 2 kali. Kan takutnya seperti itu ya.
berkaca dari kasus yang lama, kenapa Aji ini sampai melempar air keras terhadap Agus? Harusnya kan nggak air keras, gas LPG. Lebih keras daripada air. Maksudnya kan kenapa? Ya karena omongan Agus yang sakit hati dengan rekan kerja. Sebelumnya juga Agus juga punya rekan kerja, dia juga cerita di medsos sakit hati karena Agus nih omongannya ya. Nah, nanti karyawan Bapak sakit hati omongannya Agus, nah kena siram Agus 2 kali. Gimana nih Pak? 15 juta per bulan janganlah Pak digaji. Lebih baik dikasih. Yeah. Daripada digaji kan Agus kan lebih seneng daripada digaji mending dikasih. Mending didonasiin. Lebih baik 15 juta Bapak kasih lah donasi. 15 juta untuk Pak John kan ya dikit lah. Gimana? Ini ide aja sih Pak John. Bahkan kabarnya banyak banget yang melaporin Alvin Lim, tapi Alvin Lim ini sekarang dia tidak takut ya. Bahkan dia minta seluruh Indonesia melaporkan dia. Dan juga dia tuh tahu hukum. Karena semua omongannya dia tentang Novi dikatain pelacur, pekerja lapangan curhat, narkoba, itu dia semua pertanyaan, bukan pernyataan. Kabarnya kayak gitu guys. Coba kita dengerin dulu ya. Hotman Paris mau laporin saya silahkan ya. Kalau perlu nih ya, denger ya, seluruh Indonesia lu lapor, lu bikin laporan ke Polda, ke Mabes. Seluruh Indonesia, masing-masing orang satu, gak apa-apa. Lu bikin 200 juta laporan di sana ya, di Indonesia ya. Ya kalau saya bilang, oh saya tahu nih Jokowi adalah seorang koruptor misalnya, nah berarti saya mencemarkan dia, saya harus membuktikan dulu bener nggak Jokowi koruptor. Kalau ini kan saya nggak bisa buktiin karena memang dari pertama saya bertanya di situ ya. Jadi kalau saya bilang di sini Pak, makanya saya bilang jangankan cuma 1 Hotman, 1000 Hotman pun dia turunin nggak bakal menang. Kenapa? Hotman tuh nggak ngerti hukum pidana Mas. Ya kalau RD kan beda lagi Mas. Dia mau laporin RD ya RD ngomongnya apa sama saya kan mungkin beda. Setahu saya kalau RD nggak ada pakai kata apakah. Ya apakah? Saya juga ngelihat videonya RD kan, dia langsung bilang Novi itu pemakai narkoba, dia bilang gitu. Nah itu pernyataan. Kalau dia nanya apakah Novi pemakai narkoba terus dibilang pencemarkan, nah itu ngawur. Seperti Let's Go. Kemarin ada yang nge-email loh bilang laporkan aja Let's Go ini kontennya gitu. Kalian tidak tahu Alvin ini juga ngomong seperti itu. Udah habis by the way nya ya. Let's Go tuh selalu kalau ngomongin Agus, misalnya Let's Go bilang Agus ini goblok gitu. Gerakan orang berencana laporkan para korban. Itu kan Let's Go bertanya, apakah itu pernyataan? Bukan. Itu pertanyaan. Nah, ini bukan pernyataan. Nah, Alvin Lim dia juga jurus ngeles Let's Go di bagian. Dia bilang kalau mau laporin seluruh Indonesia laporin dia karena nggak ngerti hukum pidana. Karena dia bilang dia tuh bertanya, apakah Novi menjual narkoba? Apakah Novi itu pelacur gitu. Walaupun adanya seperti pernyataan ya. Apakah Novi itu pelacur? Pekerja lapangan curhat. Let's Go juga selalu kalau apa-apa tuh bertanya. Tuh Mas Agus Tiboti ya. Nah, ini pertanyaan ya. Pertanyaan jelas semua ya. Walaupun kita udah tahu jawabannya ya gitu. Kita kan bertanya, kita kan pengen tahu dari mulutnya Mas Agus sendiri gitu. Walaupun kita udah tahu jawabannya, nggak usah dijawab. Ini pertanyaan. Nah, bocah TikTok kan? Jadi deh guys, gimana menurut kalian tentang pendapat kalian tentang kasus kali ini? Nah, apa sih persamaan Mas Agus Buta dan Mas Agus Buntung? Tapi kasihan banget ya, Agus Buntung julukannya Agus Buntung, Agus Buta nggak ada julukan Mas Agus Buta, bilangnya Agus Salim gitu. Kayaknya kan harusnya dibalik ya, yang Buntung itu harusnya julukannya Buta gitu, Agus Buta. Karena apa? Butuh tangan gitu. Jadi Mas Agus Buta, butuh tangan gitu. Kalau Mas Agus Salim itu harusnya buntung, butuh dipentung. Butuh ditanggung gitu. Maksudnya ini harusnya dibalik ini. Agus Buntung jadi Agus Buta, Agus Salim jadi Agus Buntung gitu, butuh ditanggung. Nah, jadi guys, gimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Ya, kita akan ngebahas Mas Agus Buntung seru kayaknya. Jadi kita abis ini kita coba bahas Agus Buntung ya. Let's go, kemarin 3 hari ini libur kan capek mulu ya. Jadi thank you banget nih yang udah memberikan sumbangan yang bukan buat Agus. Dari Sri Wahyu 8161 Sultan Hong Kong kita, thank you banget nih. Thanks banget Sri Wahyu 8161. Selalu di hati. Mantap. Desri 5487. Thank you. Terima kasih Desri dari Onde. Wow, Onde mantap ini. Buat bayar pengacara, bentar lagi channel ini disomasi sama Agus Lim. Apanya? Lesku kan bertanya. Dari Lovely Selasarongku. Kok jadi ribet gini kasusnya Agus? Selesai yang satu didamaikan, muncul lagi yang satu lebih parah. Semoga Tenovi selalu sehat dan sabar.
dalam menghadapi cobaan ini. Yakin aja kebenaran akan selalu menang melawan kejahatan. Tuhan selalu ada di pihak orang-orang yang benar. Terima kasih. Sumbangan yang bukan buat Agus ya, ini amanah sekali. Melia drama penuh intrik yang menggemaskan. Jangan salah, let's go. Bayarin anak Wawa sekolah. Bayar utang Wawa itu kebutuhan hidup, karena Wawa kebutuhan hidup Agus. Anjay, bener juga ya. Wawa itu adalah kebutuhan hidup Agus. Kalau tanpa Wawa, apalah arti hidup Agus? Bener juga coy. Nih, keren. Dari Tin gitu, Gus tanpa Novi, duh kasihan dah. Gitu. Dari Ultraman, wow, Ultraman. Sudah jelas Novi orang berjiwa sosial, sedang Alvin Lim anti sosial. Nanya orang kok tidak sopan. Coba kalau orang tanya apakah ibunya Alvin pelacur. Nah, bener kan? Ini pertanyaan ya, bukan pernyataan. Kata Mas Ultraman gitu. Thank you banget yang nonton tentang kasus kali ini. Kalau kalian mau nyumbang tapi bukan buat Agus, ada link di bawah ya, atau di super thanks aja. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.